Kita ketemu lagi di dalam forum Leadership Moment. Kali ini saya akan membahas tentang leadership paradox, yaitu hal-hal yang oleh conventional knowledge dianggap berlawanan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang berhasil. Dalam kultur korporasi modern, seringkali hardworking atau kerja keras dan faster atau kecepatan yang lebih diasosiasikan dengan keberhasilan. Tetapi jika kita tidak hanya mengejar keberhasilan, tetapi dampak dan signifikan, maka saya mengusulkan 5 hal berikut ini untuk dipertimbangkan. Yang pertama, kita harus belajar untuk rest, istirahat. Istilah Alkitabnya sabat. Di dalam diri kita ada 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketiga-tiganya butuh istirahat pada waktunya. Tetapi cara istirahatnya beda-beda. Jika tubuh kita sudah mulai terasa lelah, kita istirahat. Kalau kita tidak mendengar jeritan tubuh kita, maka kita akan jatuh sakit dan akibatnya terpaksa istirahat di luar kemauan kita. Tuhan Yesus berkata, sabat itu diberikan untuk manusia. Supaya kita sehat terus, kita harus mendengarkan suara tubuh kita. Kapan istirahat? Yang kedua, yaitu jiwa kita. Jiwa kita perlu istirahat sebelum kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar, proyek besar, tugas besar. Kita perlu istirahat dulu, menenangkan pikiran dulu, mengumpulkan semua energi mental kita untuk siap masuk menaklukkan gunung berikutnya, mengerjakan tugas besar berikutnya. Jadi terbalik dengan tubuh. Tubuh istirahat kalau kita sudah merasa lelah, kalau jiwa perlu diberi istirahat sebelum kita mengerjakan tugas besar. Bagaimana dengan roh? Roh butuh istirahat secara reguler. Itu sebabnya kita perlu mendisiplin roh kita, hubungan kita dengan Tuhan secara reguler. Ambil 1 hari untuk solitude, refleksi, kontemplasi dengan Tuhan. Ambil mungkin 1 kali dalam 3 bulan untuk retreat pribadi, atau 3 hari dalam setahun. Nah, kalau kita mengerjakan 3 hal ini, maka keutuhan hidup kita akan terjaga. Hubungan dengan Tuhan terjaga, hubungan dengan diri kita sendiri terjaga, dan hubungan dengan orang lain juga terjaga. Yang kita perlu belajar nomor 2 adalah belajar untuk bisa mentertawakan diri sendiri. Tertawa itu sehat. Alkitab berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Banyak orang berpikir tugas kita ini terlalu serius, pelayanan kita sangat serius, tanggung jawab kita di kantor sangat serius. Justru karena serius, kita perlu banyak tertawa. Nah, kalau kita mentertawakan orang lain, yaitu namanya cari musuh. Lebih baik mentertawakan diri sendiri. Nah, kalau saudara bisa belajar mentertawakan diri sendiri, itu tandanya 1, saudara punya self-aware yang cukup sehat. Tahu di mana kelebihan dan kelemahanmu. Yang kedua, saudara menunjukkan diri saudara sebagai pemimpin yang secure. Tidak perlu menyembunyikan hal-hal yang saudara tidak kuat di dalamnya. Jadi itu justru kekuatan yang perlu ditampilkan untuk bisa mentertawakan diri sendiri. Nah, ini berlawanan dengan conventional knowledge. Conventional knowledge berkata kita harus kerja keras, kerja keras, kerja keras. Kerja keras tidak selalu identik dengan sukses. Tubuh kita, jiwa kita, roh kita perlu istirahat. Yang kedua, kita berkata bahwa kita harus serius. Serius tidak sama dengan tegang. Justru karena ini sangat serius, maka kita perlu banyak tertawa juga dalam ukuran yang wajar. Yang nomor 3, slow down. Di zaman seperti sekarang semua maunya cepat, instan, semua maunya segera selesai. Kecepatan tidak selalu identik dengan dampak, tidak selalu identik dengan kualitas, tidak selalu identik dengan
sukses atau signifikan. Dalam hidup kita ini kalau kita lari sekencang-kencangnya, maka kita akan kehilangan banyak momen indah di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Saya ketemu banyak pemimpin yang sibuk luar biasa di umur 30-an, di umur 40-an. Begitu menginjak umur 50, umur 60, mulai menyesal. Karena apa? Banyak hal indah yang harusnya dia bisa nikmati dalam hidupnya bersama istrinya, suaminya, anaknya, teman-temannya. Semua terlewatkan semua karena pengen cepat selesai, terus berlari dengan kecepatan penuh dan tidak sedikit yang kemudian harus sakit dan mati muda. Jadi slow down, sekali-kali dicek apakah tubuh jiwa roh kita masih intact, jadi satu. Apakah tim sekitar kita masih jadi satu. Apakah istri, suami, anak-anak, teman-teman kita masih semua jadi satu bersama kita. Atau mereka sudah ketinggalan jauh di belakang kita. Yang keempat, be present. Nah, kita pemimpin ini hidup di masa depan. We live in the future. Kita mikir berapa langkah di depan kita. Futuristic, visioner. Sampai seringkali waktu ngomong dengan orang di depan kita, pikiran kita melayang kemana-mana sehingga tidak memberikan perhatian penuh kepada orang di depan kita. Entah itu istri kita, suami kita, anak buah kita, anak kita. Mereka merasa kita di depan mereka tapi tidak presence buat mereka. Saudara akan kehilangan banyak hal yang Tuhan sediakan bagi hidupmu melalui teman-teman, melalui alam, melalui keluarga. Kalau saudara lupa untuk presence hari ini. Yang terakhir, seringkali para pemimpin inginnya mengarah yang tinggi-tinggi. Maka saya anjurkan kita belajar untuk aim lower. Di gereja kita ingin fokusnya, targetnya. Mereka orang-orang yang CEO, yang punya kapasitas, yang punya S3, S2. Di perusahaan juga sama. Yang jadi perhatian, marketing kita diarahkan pada orang-orang yang sukses, yang hebat, yang bisa contribute. Kalau saudara ingin dampak, saudara ingin signifikan, aim lower. Targetkan kepada anak-anak. Karena mereka akan bisa berdampak jauh lebih lama daripada orang-orang yang sekarang sukses. Leadership paradox bukan berarti memilih satu di antara dua, tidak. Saudara perlu kerja keras ya, tapi juga perlu istirahat. Saudara perlu serius pada masanya, tapi juga perlu tertawa. Saudara perlu berjalan dengan cepat, tapi juga perlu belajar slow down. Perlu berpikir masa depan, tapi juga perlu presence hari ini. Saudara perlu melayani, mentargetkan orang-orang yang strategis, tapi juga perlu aim lowers, anak-anak, remaja yang akan menjadi pemimpin-pemimpin signifikan dalam 15, 10, 50 tahun setelah ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar di bawah ini. Jika sudah tertarik dengan topik-topik seperti ini, silahkan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.